Halo, perkenalkan nama saya Nabila Dama Rahmadila. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Telematika. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu pengertian dari hukum telematika. Hukum telematika adalah bidang hukum yang mengatur penggunaan teknologi, informasi, dan juga komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Dan hukum telematika ini mencakup berbagai aspek seperti transaksi elektronik, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, hak cipta digital, dan juga kejahatan cyber. Hukum telematika ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan juga komprehensif bagi perkembangan teknologi dan penggunanya, serta untuk melindungi hak-hak pengguna dan juga masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Ada beberapa elemen penting dalam hukum telematika, yaitu meliputi yang pertama, transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan aturan mengenai validitas dan legalitas transaksi yang dilakukan melalui internet atau jaringan komputer. Dan yang kedua, ada keamanan informasi, yaitu merupakan pengaturan mengenai perlindungan data dan informasi dari akses atau serangan yang tidak sah. Yang ketiga, ada perlindungan data pribadi, yaitu merupakan kebijakan tentang bagaimana data pribadi ini dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan juga dilindungi. Yang keempat, ada hak cipta digital, merupakan perlindungan karya intelektual dalam bentuk digital termasuk musik, film, perangkat lunak, dan juga konten lainnya. Dan yang kelima, ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan pengaturan tentang tindak kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet seperti yang kita tahu ada hacking, phishing, dan juga penyebaran malware. Dasar hukum telematika ini di Indonesia juga telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini menyempurnakan dan juga memperbarui dari UU ITE 2008. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTE yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Dan yang keempat ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang disimpan dan diproses dalam sistem elektronik. Namun meskipun sudah ada peraturannya, tetapi tetap saja banyak kasus-kasus yang terkait hukum telematika di Indonesia, seperti kasus penyebaran informasi palsu atau hoaks yang menyebabkan banyak sekali keresahan pada masyarakat. Ada juga kasus pelanggaran privasi dan juga penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, ada juga kasus hacking dan defacing situs web pemerintah dan swasta. Lalu, bagaimana sih penegakan hukum telematika di Indonesia? Dan penegakan hukum telematika Indonesia ini melibatkan berbagai pihak dan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur teknologi, informasi, dan komunikasi. Ada beberapa aspek hukum penegakan
telematika di Indonesia, yaitu yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, pengadilan, dan juga ada lembaga badan pengawas seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU ITE dan juga peraturan terkait serta melindungi data pribadi dan keamanan informasi. Lalu ada juga Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang bertugas menjaga keamanan cyber nasional dan melakukan koordinasi antar lembaga terkait isu-isu keamanan cyber. Dan juga selain itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi industri keuangan terkait dengan transaksi elektronik dan juga perlindungan konsumen. Sekian penjelasan saya mengenai hukum telematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman Syahid, nomor absen 12, nomor NIM 22-10-10-20503. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu contoh dari kejahatan cybercrime, hukum telematika untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum telematika. Kita tahu perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu dengan komputer atau jaringan. Komputer menjadi alat, sasaran atau tempat perbuatan yang dilakukan secara ilegal. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional. Perkembangan pesat teknologi informasi dan globalisasi mendukung bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif. Di antaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan electronic banking. Electronic banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti Automatic Teller Machine atau yang biasa disingkat dengan ATM. ATM atau yang lebih dikenal dengan nama anjungan tunai mandiri merupakan suatu terima mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Kartu ATM merupakan kartu plastik yang dilengkapi dengan magnetic stripe. Pada magnetic stripe akan terekam secara elektronik. Kartu ATM adalah jenis alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital. Perkembangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah, tapi juga dibarengi dengan aspek negatif, yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah dengan metode skimming. Skimming tergolong dalam bentuk infringements of privacy, yaitu kejahatan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Skimming merupakan salah satu jenis kejahatan cyber yang berkembang saat ini, lebih khususnya kejahatan terhadap privasi seseorang. Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal. Strip ini adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti pita kaset. Material ferromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban dengan menggunakan perangkat elektronik kecil untuk menggesek kartu, lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban. Melalui skimmer, para pelaku menduplikasi data strip magnetik pada kartu ATM, lalu menggandakan ke kartu ATM kosong. Proses ini biasa dilakukan dengan cara manual, seperti pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah diselipkan sebelumnya. Atau bila menggunakan alat skimmer yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari manapun secara decryptable. Kartu baru hasil yang digandakan memungkinkan para pelaku untuk mengeluarkan uang dari rekening secara biasa.
Korban skimming sering tidak menyadari bahwa kartunya telah terduplikasi, sampai mereka melihat tarikan yang tidak dilakukan di rekening. Selain di mesin ATM, kejahatan skimming juga bisa menyerang pengguna internet banking. Beberapa contoh kasus skimming antara lain adalah kasus skimming yang menimpa para nasabah PT Bank Rakyat Indonesia di Kediri yang mengalami kerugian hingga 145 juta. Selanjutnya, kasus skimming juga terjadi di Surabaya, di mana beberapa nasabah kehilangan dananya dari senilai 178.000 hingga 5 juta rupiah. Pihak Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam kejahatan perbankan dengan metode skimming. PT Bank Mandiri juga mengalami kerugian sebesar 260 juta akibat dari kejahatan skimming ini. Mengenai kejahatan skimming ini, pengaturan tentang kejahatan skimming dapat ditinjau dari beberapa undang-undang, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang TPPU. Selanjutnya, pada pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP sebagaimana berbunyi, yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau membanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Penggunaan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP bagi kejahatan skimming dalam hal ini berhubungan dengan tindak pencurian yang dilakukan dan diancam dengan hukuman penjara sampai 7 tahun. Kemudian masuk pada pasal 30 Undang-Undang ITE sebagaimana berbunyi, 1. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Kemudian pada pasal 32 Undang-Undang ITE yang berbunyi yaitu 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya pada pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, orang-orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses hak atau milik orang lain juga diancam dengan hukuman pidana. Adapun pada pasal 3 Undang-Undang TPPU sebagaimana berbunyi yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang TPPU yang berbunyi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Dan terakhir, pada pasal 5 Undang-Undang TPPU yang sebagaimana berbunyi, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mendeskripsikan bahwa tindak pidana di bidang perbankan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Untuk orang-orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Adapun yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana, didenda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan sedangkan untuk orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan itulah contoh kasus dalam cybercrime, yaitu skimming, dan di pengaturannya terdapat pada pasal yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Titan, NIM 221010200862 dari kelompok 3 Hukum Telematika. Di sini saya akan menjelaskan kasus cybercrime yang ada di Indonesia dan cara penyelesaiannya. Pencurian ini dan menggunakan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini dapat berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan secara dengan menangkap user ID dan password saja. Tentu dari pencurian ini hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasa kehilangan. Namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di LSP, Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun pencurian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. Kasus lainnya, dunia di perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs internasional. Identitas pengguna user ID dan nomor identitas personal PIN dapat ditangkap, tercatat 130 nasabah tercuri dari datanya. Namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs pelesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan menggeruk keuntungan. Persoalan tidak berhenti di situ. Pasalnya banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang tidak dilakukan di Tenggarai. Para nasabah itu kebobolan karena menggunakan fasilitas internet banking lewat situs atau alamat lain yang menimbulkan link ke link BCA, sehingga memungkinkan user ID dan PIN pengguna diketahui. Namun ada juga modus lainnya seperti tipuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dan dengan cara yang telah ditemukan. Penipuan ataupun saat kartu ATM masih dalam mesin, tiba-tiba orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas internet banking, sehingga user ID atau password diketahui oleh tersebut. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cyber uncrusted access dan hacking sasaran. Kasus ini termasuk dalam jenis cyber menyerang hak milik. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cyber penyerang pribadi. Beberapa solusi untuk pencegahan kasus di atas adalah: 1. Penggunaan
Enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Untuk meningkatkan keamanan, penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer (SSL) yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain service www dengan net server www dari FC juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Untuk yang kedua, penggunaan firewall. Tujuan dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yaitu diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati faktor interprotokol IP yang melewatinya. Perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dalam pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, Law of IT, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum mayantara. Melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamatan VTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Terima kasih.